membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Makanya menghujat orang yang percaya karena kami percaya kepada Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Mimi. Kalau gini ceritanya udah minum kecemata aja. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afrahan Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habagat, kita masih membahas seputaran perempuan yang berjilbab. Kemarin dalam 2 hari ini dia menghina Yesus. Dia peragakan saudaraku. Tujuan kita membahas ini agar dia bertobat. Kita tidak berharap dia percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang seperti itu Bapak Ibu, itu dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kedengkian. Setidaknya hatinya tidak lagi dipenuhi dengan rasa amarah terhadap iman. Dia tidak lagi menghina agama lain. Dia tidak lagi mengolok-olok agama lain. Dia tidak lagi mencaci maki serta menertawakan iman percaya orang lain. Ya, lakum dinukum waliyadin, dia harus benar-benar pahami. Dia harus benar-benar hidupkan di dalam kehidupannya. Dan kalau dia benar-benar paham bahwa lakum dinukum waliyadin, dia tidak akan sibuk mengurus iman kepercayaan orang lain, apalagi dia mengolok, menghina, menertawakan, mencaci maki sesembahan yang tidak dia sembah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengharapan kita adalah supaya dia bertobat dari hujatan, bertobat daripada hinaan dia, bertobat dari menertawakan iman orang lain. Bila tidak, maka hukum Tuhan akan dia alami. Kalau Tuhan turun tangan, habis. Dia bisa berbuat apapun. Bahkan orang-orang di sekitar dia nanti sangat kita sayangkan, sibuk mengurus dia. Seharusnya bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, tetapi ketika dia kena apa yang dia lakukan, kena imbas terhadap kelakuannya, kena imbas terhadap perkataannya, maka terjadi kecelakaan yang luar biasa yang akan dialami oleh perempuan tersebut, dan orang-orang di sekitar dia tidak bisa berbuat banyak lagi. Sibuk mengurus dia, sementara dia tidak bisa berbuat apapun, hanya terbaring di tempat tidur. Jadi kita berharap juga kepada orang-orang yang ada di sekitar perempuan penghujat itu, supaya mengingatkan dia supaya dia tidak menghujat lagi, ya, supaya dia benar-benar bertobat terhadap hujatan. Ingat kata firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-30. Sebab kita mengenal dia, ya, kita mengenal Elohim yang berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Yahweh akan menghakimi umatnya. Nah, ini saudaraku, ini jelas kata firman Tuhan, ini jelas kata Alkitab. Ini bukan kata pendeta, kata penginjil, kata hamba Tuhan, kata orang Kristen, kata si A, kata si B, kata si C. Tidak, ini jelas dan murni perkataan Tuhan, perkataan Bapa Yahweh. Ya, Tuhan nanti yang akan turun tangan. Tuhan nanti yang akan menuntut pembalasan dari setiap apa yang dia lakukan. Terhadap hujatan, terhadap caci maki, terhadap hinaan, terhadap tertawaan dia terhadap Yesus. Tuhan nanti yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Umatnya yang mana yang dihakimi oleh Tuhan? Umatnya yang mengolok-ngolok. Umatnya yang menghina. Umatnya yang menertawakan Tuhan. Ini saudaraku jelas-jelas dia menertawakan juru selamat. Ya, bisa tidak dia bayangkan seandainya ada orang lain yang mengolok-ngolok junjungan dia, ada orang lain yang mengolok-ngolok iman dia, ada orang lain yang mengolok-ngolok agama dia. Bagaimana perasaan dia? Bagaimana pikiran dia? Bagaimana hati dia? Jelas-jelas jangankan dia, orang-orang di sekitar dia saja. Satu negara sibuk Bapak Ibu, ya, jangankan dia, satu negara dibuat sibuk bila ada orang di luar agama. Dia, si perempuan penghujat tadi, menghina agama, iman, junjungan dia. Satu negara ini sibuk, ya, mulai Majelis Ulama Indonesia,
anggota dewan, termasuk Bapak Mahfud MD, dan juga para kiai alim ulama akan bersuara, ini penistaan agama, ini memecah belah, ini meresahkan umat muslim, ini meresahkan ini meresahkan itu. Itu bila kejadian pada agama mereka. Tetapi semua pada tiarap tidak bersuara, tidak komentar, tidak ikut menyoroti, dikarenakan yang dihina itu adalah iman kekristenan. Ya, dibiarkan. Pembinaan tidak ada, mereka bersuara tidak, dan sepertinya mereka biarkan Bapak Ibu. Nah, saudara begini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat. Di dalam kitab Ulangan dikatakan apa? Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu, jangan main-main ya, jangan main-main dengan Tuhan. Ini sungguh berbicara jelas bahwa Bapa Yahweh sudah menyediakan tentang perbuatan yang mereka lakukan kembali, harus mereka terima kembali. Terhadap perkataan mereka yang sia-sia, mereka akan terima dengan sia-sia. Seperti halnya kita diajarkan dalam firman-Nya tentang hukum tabur tuai, yang faktanya berlaku dalam kehidupan kita di dunia ini, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sebab mereka menabur angin, itu tertulis dalam kitab Hosea 7 ayat yang ke-8. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil mereka, maka orang-orang lain menelannya. Ini Bapak Ibu mengertikan sekali. Ya, kembali lagi. Di mana ayat yang pertama sekali saya bacakan tadi, bahwa pembalasan hak mutlak Tuhan juga tertulis dalam kitab firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Mengerikan sekali, ya, sangat mengerikan. Ada banyak sekali ayat Alkitab yang mengajarkan kepada kita semuanya, yang mendidik kita bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Hakkulah, biarlah aku yang akan menuntut balas terhadap mereka. Tuhan tidak akan membiarkan firman-Nya diolok-olok. Tuhan tidak akan membiarkan firman-Nya dihina. Ya, Tuhan mengutus firman-Nya, atau firman Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk diolok-olok, bukan untuk dihina, bukan untuk ditertawakan, bukan untuk dicaci maki, tetapi untuk diimani, untuk ditaati. Alkitab mencatat dengan begitu hebatnya, ahabballahu lihadzal dunya, begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga dia mengeruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Jadi firman datang ke dunia ini bukan untuk diolok-olok, tetapi untuk diimani, untuk ditaati. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita semuanya, sehingga firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, firman inilah yang akan mengajarkan kita, yang akan membawa kita, sehingga kita bisa sampai ke surga, sehingga kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Firman inilah yang menuntut kita. Dia menuntut kita dari tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana dulu kita melakukan tradisi-tradisi nenek moyang. Begitu firman datang, semuanya itu dihapus. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semuanya dibuang oleh firman. Semuanya. Nah, maka banyak sekali para ahli Taurat, orang Farisi, mengolok-ngolok, menghina dan mempertanyakan Yesus Kristus. Apa yang kamu lakukan? Kami dari dulu melakukan ini. Kenapa kamu datang melarang kami ini? Kenapa kamu datang tidak melakukan hal yang kami lakukan? Kenapa muridmu tidak melakukan seperti yang nenek moyang kami lakukan? Padahal itu sudah turun-temurun.
Yesus datang Bapak Ibu, mengembalikan itu semuanya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bila tidak Yesus datang, saudaraku, kita sampai hari ini masih melakukan tradisi-tradisi nenek moyang. Ini jelas sekali Bapak Ibu. Kita masih melakukan tradisi-tradisi nenek moyang. Kita masih datang ke tempat-tempat tertentu. Di situ kita berdoa, di situ kita minta berkat, di situ kita minta keberkahan, di situ kita minta rezeki. Padahal orangnya sudah tidak ada lagi di situ, orangnya sudah meninggal Bapak Ibu. Tetapi kita melakukan itu semua. Datang kita ke situ untuk meminta berkah. Padahal ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Mari kita datang kepada Dia, minta apa saja Bapak Ibu. Ya, minta apa saja, apapun yang Bapak Ibu inginkan, minta. Jangan minta kepada yang bukan Tuhan. Mintalah kepada pencipta melalui firman-Nya. Maka setiap kita orang Kristen ketika berdoa, kita selalu tutup doa kita di dalam nama Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata, apakah ketika kamu meminta di dalam namaku, meminta di dalam nama Yesus, atau tidak, saudaraku? Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, bila Yesus Kristus tidak datang, maka iman percaya kita itu sama dengan iman orang-orang dunia Bapak Ibu. Kita sibuk melakukan tradisi-tradisi turun-temurun, tradisi nenek moyang. Nah, ini dia saudaraku. Jadi kembali lagi kepada si penghujat tadi. Kalau dia tidak bertobat, maka hal buruk akan menimpa perempuan itu. Ingat, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong Anda nantinya ketika Anda ditimpakan murka Tuhan. Ya, ketika ditimpa murka Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong Anda dari murka Tuhan. Ahmad Dedet sudah duluan mengalami tahunan sakit Ahmad Dedet. Stroke, bisu, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas, bicara pun dia tidak bisa. Makan minum lewat selang. Kenapa? Dan apa penyebabnya? Gara-gara dia menghujat Roh Kudus. Lalu ada ustazah ya di bangsa dan negara ini. Beberapa tahun yang lalu setelah menghina Yesus Kristus di sebuah mimbar saat dia ceramah pidato khotbah. Nah, pulang dia dari mimbar tersebut menuju ke mimbar lain, di perjalanan dia kecelakaan di tol dan meninggal di tempat. Beberapa waktu yang lalu ada juga seorang ustadz. Apa yang terjadi? Setelah dia menghina Yesus, dia menentang Yesus, dia kentutin Alkitab. Tidak lama kemudian jatuh, stroke, sakit bulanan, tidak bisa beraktivitas, pulang pergi, bolak-balik rumah sakit. Dan setelah itu meninggal dunia. Meninggal setelah menghujat. Sakit setelah menghujat. Menderita setelah menghujat. Siapa yang dihujat? Tuhan Yesus. Jadi kepada orang-orang tertentu, berhentilah menghujat. Ya, sudah banyak sekali bukti ketuhanan Yesus HaMashiach, bukti keilahian Yesus, bukti kemahakuasaan Yesus Kristus. Ketika kalian hujat, ketika kalian tantang, apa yang akan terjadi? Langsung terbukti semuanya. Ya, beberapa waktu yang lalu masih baru sekali dia alami setelah dia menantang Yesus. Dan ini adalah kesaksian yang paling besar di bangsa dan negara ini ketika seorang ustadz kentutin Alkitab, ketika seorang ustadz menantang Yesus. Apakah benar dia Tuhan, dia punya kuasa? Apakah dia bisa mencabut nyawa saya dalam waktu sebulan? Memang tidak dicabut nyawanya dalam waktu sebulan. Dibiarkan dulu dia. Apakah orang ini bertobat atau tidak? Ternyata tidak bertobat. Tetapi sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia sakit, bolak-balik rumah sakit. Apalagi yang dia alami? Tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Banyak habis biaya karena berobat. Tidak sembuh. Tidak lama kemudian meninggal. Setelah apa? Setelah menghujat dan menentang Tuhan Yesus. Jadi kalian sudah melihat sendiri bagaimana kemahakuasaan Yesus Kristus.
Apakah ada lagi yang berani menantang? Pesan saya, bertobatlah kalian daripada penghujatan. Saya tidak meminta kalian bertobat untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena itu adalah pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa memaksa seseorang supaya orang itu percaya kepada Yesus. Tidak bisa, apalagi penghujat. Apalagi penghujat, Bapak Ibu, kita tidak punya kuasa untuk mempertobatkan penghujat. Ya, apalagi kalau hujatannya itu sudah menjurus kepada Ruah Hakodes, Roh Kudus. Alkitab mencatat orang seperti itu. Ini bukan kata saya, bukan saya yang menghakimi, tapi kata Alkitab, tidak ada ampun bagi orang seperti itu. Maka sebelum waktunya tiba, bertobatlah daripada hujatan. Setidaknya kita meminta supaya dia menjadi orang baik. Tunjukkan rahmatan lil alamin kepada semua orang, kepada lingkungan, kepada orang-orang di sekitar, kepada di media sosial, sehingga yang menonton ribuan orang, ratusan orang, jutaan orang menonton videomu ada rahmat. Mereka senang menonton videomu. Mereka takjub, mereka terkagum-kagum terhadap iman agamamu. Karena agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin, inilah yang harus ditunjukkan oleh setiap umat manusia. Oleh setiap agama harus menunjukkan rahmatan lil alamin. Kalau setiap kami orang Kristen harus menunjukkan siapa itu Juru Selamat, siapa itu Yeshua HaMashiach, siapa itu Yesus Kristus, bagaimana kehidupannya, bagaimana kelahirannya, bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya, kami harus beritakan ini. Karena bagi kami bukan agama yang harus kami beritakan, tetapi Yesus. Karena di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia ada terang. Di dalam Dia sudah jelas ada mukjizat. Maka ikutilah Dia. Dia tahu jalan ke surga. Jalan di mana, tempat di mana kita cintai, kita senang, kita impikan. Tempat itulah hanya Dia yang bisa membawa kita ke tempat itu. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, manusia-manusia yang lain, tidak ada yang bisa. Hanya Dia. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum Mishim salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishop Adonai Yesus Habasya Ruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus di dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Terima kasih.